Terjemahan Surat Ali Imran ayat 144 sampai 145. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang? Barang siapa berbalik ke belakang, maka dia tidak akan merugikan Allah. Sedikitpun Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Yang terhormati Bapak Camat Kecamatan Bulu Bengalu, yang sangat kita hormati Wa'ala Muhammad, yang kita hormati Bapak Haji Rusdi STMP, anggota DPRD Kota Padang, yang juga merupakan salah satu tokoh masyarakat kita, yang beberapa dan hari tadi masyarakat reses ya Pak. Reses itu masa sidang, istirahat sidang. Beliau turun ke dapil untuk bersilaturahmi, kemudian menyampaikan program kami bahwa inilah bahagian dari dukungan pengurus masjid terhadap program unggulan Pak Wali Kota kita yang disebut dengan program Smart Surau. Nah, dari 3T, syariat, adat, dan silat. Di Minangkabau, pemuda-pemuda kan kalau di Palu Kaki di Minangkabau tak tidur di rumah kalau ada tidurnya di masjid, di surau. Di sana dia belajar syariat, di sana dia belajar adat, di sana dia belajar silat. Inilah sebenarnya roh Smart Surau itu yang ingin dibangkitkan kembali oleh Bapak Wali Kota, bahwa di surau kita belajar syariat, di masjid musala kita belajar adat istiadat, dan juga belajar silat. Silat ini konteksnya adalah bahwa di surau ada pengembangan kreativitas remaja kita. sini. Kalau salat Jumat dikatakan tidak pulang sini. Tapi dalam salam moderasi saya ini yang pertama. Saya cek jadi apa ini. Yang saya hormati Pak Camat Bengalu mewakili Kota Padang. Kemudian ada hormati Pak Tua Buku Bengalu. Kemudian Bapak Ketua Kabupaten Kendari. Kemudian terus pecik. Ini perbedaan yang baru dibentuk. Kemudian yang kami hormati Pak Ketua RW 11. Kemudian yang hormati Pak RT 3, 4, dan 5 di Keluarga 11, terkhusus Pak Saduli. Kemudian yang hormati yang kami banggakan Al-Muharram Al-Ustaz Dr. Sofian Hadi. Jadi beliau ini saya mengenal beliau mengenal saya. Karena ketika saya dinas dulu dinas pendidikan, sekali 2 bulan kami diberitakan. Saya menyampaikan satu bahagian yang paling pokok dari risalah Nabi, bahwa Nabi itu kata beliau dalam hadis sahih, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq, bahwa saya diutus untuk menjadikan manusia berakhlak mulia. Jadi inilah misi utama Nabi diutus, agar kita semua berakhlak. Bahkan kata Nabi, ma min syai'in asqalu fil mizan yaumal qiyamati min husnil khuluq. Tidak ada yang paling berat di timbangan akhirat nanti kecuali akhlak yang baik. Nah, akhlak Nabi ini itu sempurna dicontohkan beliau, baik dengan Allah, dengan makhluk maupun dengan sesama manusia. Akhlak Nabi dengan Allah Bapak Ibu dalam hadis Sahih Bukhari dari Aisyah. Dari ceritakan Aisyah, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yusalli hatta tawarrama qadama. Kata Aisyah, Nabi itu kalau sholat malam
itu sampai bengkak-bengkak kaki beliau. Jadi Nabi kalau sholat malam sampai bengkak-bengkak kaki beliau. Kenapa kaki Nabi sampai bengkak-bengkak sholat malam? Kata Aisyah, latas al-anhusnihinna wa sulihinna. Jangan kalian tanya lama dan panjangnya Nabi berdiri. Karena Nabi kalau sholat malam kata Aisyah, Al-Baqarah dan Ali Imran itu 1 rakaat. Itu kenapa kaki Nabi sampai bengkak. Karena lama Nabi berdiri itu sholat malam. Itu Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kata Allahu laka mataqad dama min dzambika wa mata'akhir. Ya Rasulullah, engkau kan sudah diampuni semua dosamu. Engkau sudah dijamin masuk surga. Kenapa salatmu sampai sebegitunya? Kok sampai bengkak-bengkak kakimu salat sampai lama berdirinya? Kata Nabi, apala aqulu abdan syakuran. Saya ingin bersyukur kepada Allah. Kenapa bersyukur kepada Allah? Karena kata Nabi, Allah sudah berkata, Inna a'tayna kal-kautsar. Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang sangat banyak. Maka salatlah. Kalau anak-anak, kalau suaranya sebentar, duduknya yang kanan ya. Kalau anak-anak duduknya yang kanan, yang kanan. Siapa nih yang bertiba-tiba? Yang kanan duduknya sebentar. Ya. Jadi kata Nabi, Allah sudah mengatakan, Inna a'tayna kal-kautsar. Engkau sudah diberikan nikmat yang banyak. Fasali li rabbika salatlah karena Tuhan. Jadi kata Allah, Nabi dapat nikmat yang banyak. Padahal Bapak Ibu, nikmat Nabi dibandingkan kita tidak sebanding. Lebih banyak kita. Nabi itu Bapak Ibu diceritakan dalam banyak hadis sering tidur dengan perut kosong. Bahkan Nabi itu sering meletakkan batu di perut beliau. Karena darah yang akan dimakan. Sering Nabi itu tidur dengan perut kosong. Ya, itu sunnah Nabi yang kita jarang melakukan. Kita mengira sunnah itu hanya jenggot saja. Tidak. Maka tidur dengan perut kosong itu sunnah Nabi. Nah, kita ini kalau sholat di malam sering kasih goyang begitu. Nah, Nabi tidur dengan perut kosong. Karena daripada Nabi tidak punya rumah seperti kita. Nabi hanya punya kamar-kamar kecil. Itu makanya ada satu surat namanya Al-Hujurat namanya. Nabi itu punya kamar kecil saja. Kata Aisyah, saya kalau sholat malam saya belakang Nabi, itu ketika ruku hidung saya sampai ke pokok Nabi. Sempit kamar Nabi itu. Kalau kamar ibu mungkin bisa pokok akhir dalam itu. Nabi tidak punya kendaraan mewah seperti kita, tidak punya mobil. Tapi Nabi sholat malam itu segitu, sampai bengkak kaki beliau. Kita jangankan sholat tahajud sampai bengkak kaki nikmat sebanyak ini, sholat berjamaah ke masjid saja sulit. Pada rumah ada di masjid waktu tidak ada alasan tak ke masjid. Cuma rasa malu kita kurang dengan Allah. Masalahnya itu nikmat dari Tuhan. Untuk ke masjid saya datang dengan sholat berjamaah balik minta ampun. Tapi semuanya bisa ada sebanyak itu nampak ibu orang yang ambil atau jubur. Ya, itu Rasulullah semuanya menemani dari itu. Anda terlalu berbeda dengan nikmat Allah. Sebanyak itu nikmat dari Tuhan. Kalau jangan kata tahajud sampai bangkat kaki deh, supaya wajah masjid tidak terlalu baik. Itu yang akhlak namanya. Itu yang akhlak namanya. Rasa malu kepada Allah. Betapa banyak nikmat yang kita terima, tapi ibadah kita kok begitu. Nabi sedikit cuma dapat nikmat, sholat malamnya sampai bengkak-bengkak kaki. Nah, makanya ke depan Bapak Ibu Ibu mencontoh Nabi, punya akhlak lah kepada Allah. Kalau nak kata tahajud Bapak Ibu sampai bengkak kaki, minimal sholat 2 waktu ke masjid. Rumah laki yang jadi gimana? Hujan tu ada, mantel ada, payung ada. Tidak ada alasan Bapak Ibu, saya tidak yakin Ibu di komplek itu sebanyak itu penghuni kan? Yakin belum? Pasti ramai penghuni komplek. Bapak sebanyak itu yang datang rasa malu dan ke Tuhan. Ya, akhlak tak. Harus kita punya rasa malu. Sebegitu banyak nikmat diberikan Allah. Nah, cuma soal itu aku ke masjid saja kita tidak bisa.